menghormati ahli ilmu. Kemarin diterangkan juga berdiri ya, disunahkan malah kita disunahkan berdiri ketika ada orang yang ahli ilmu lewat. Qumu ila sayyidikum, kata Rasulullah, berdirilah engkau dalam rangka menghormati pemimpin kamu. Termasuk juga dianggap pemimpin ialah orang yang memiliki ilmu. Termasuk ya pemimpin langsung, biasanya Pak Bupati yang adil, tapi ya Bupati atau Presiden atau Pak Lurah atau Pak RT bahkan, itu memimpin kita ya dalam lingkup yang lebih kecil, yang adil. Apalagi Pak RT sini, Pak RT kita itu beliau luar biasa. Ketika pengajian sini luar biasa beliau mendukung. Itu kita harus hormat ya. Jadi tolong ya nih, siapa yang ada yang tahu nggak RT sini? Ada yang tahu orangnya kan? Jadi kalau kamu lewat lagi buang sampah tuh, jangan sembarangan di depan beliau. Sopan dikit lah gitu ya. Tunjukkan kita santri memiliki akhlak. Diajarkan akhlak kita adalah diantara tadi bentuknya, contohnya qumu ila sayyidikum, berdiri ketika ada orang yang mulia diantara kalian, termasuk orang ahli ilmu atau pemimpin. Ini hanya contoh saja ya, contoh berdiri. Bukan hanya berdiri ya, bentuk-bentuk yang lain yang bentuknya penghormatan, akhlak kepada orang tersebut, itu maksudnya ya. Apalagi ya kemarin berdiri kepada siapa? Kepada orang tua juga sama. Orang tua datang lewat, ya kamu berdiri dalam rangka menghormati beliau. Ini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah juga, dan juga para ulama ya, lanjut oleh para ulama ya, kepada kita semua. Lanjut kitabnya. Waqala, dan berkata an-nabiyyu, siapa? Kanjeng Nabi Muhammad, man, barang siapa orang, nadhara, yang melihat, yaman, ila wajhil alim, kepada wajahnya orang alim, nadhratan, dengan satu pandangan, fafariha, dengan satu pandangan, fafariha biha, bitilkan nadhrah, fafariha, dan bahagia, dan berbahagia, yaman, biha, dengan melihat tersebut, melihat merasa bahagia. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nadhrah malakan, khalaqa, maka menciptakan atau menjadikan, khalaqa, maka menjadikan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, min tilkan nadhrah, sebab dari itu penglihatan yang bahagia kepada orang yang alim. Menciptakan apa? Malakan, pada satu malaikat, yastaghfiruh, memohonkan ampun ya malaikat, aidzalikal malak, lahu, kepada orang yang melihat, ayat an-nadir, lahu, kepada orang yang melihat tadi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Di orang yang melihat orang alim dengan pandangan, satu pandangan saja, dengan pandangan penuh kebahagiaan, maka Allah Ta'ala ciptakan pandangan, satu pandangan itu satu malaikat, yang mana malaikat itu akan memohonkan ampun kepada orang tersebut sampai hari kiamat ya. Maka ketika ada orang alim semangat ya, ada syekh, ada kiai ya, kadang-kadang kan ada dari mana itu kemarin tuh, syekh dari Yaman, macam-macam. Nah, kita hormatin beliau, pandangi wajah beliau dengan pandangan penuh kebahagiaan dan penuh penghormatan dan pemuliaan. Jadi bahkan kalau memang ada rezeki, kasih rezeki beliau ya. Waqala, berkata an-nabi, siapa? Kanjeng Nabi Muhammad, man akrama aliman, man, barang siapa orang, ini lagi nih, ini jaminan dari Rasulullah, man, barang siapa orang, akrama, yang memuliakan, yaman, aliman, pada orang alim, faqad akramani, maka sungguh telah memuliakan, yamanni, kepadaku, kata Rasulullah. Faqad akrama, maka sungguh telah memuliakan, yamanni, kepadaku. Orang yang memuliakan orang alim, maka kata Rasulullah, seakan-akan dia memuliakan aku. Kita sudah enggak ada Rasulullah ya, sudah 1000 tahun lebih Rasulullah wafat, tapi kita nggak bisa memuliakan Rasulullah. Masih ada kesempatan. Bagaimana caranya memuliakan Rasulullah? Memuliakan para orang-orang yang
yang alim. Itu sama dengan seakan-akan dia memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waman dan barang siapa orang akrama yang memuliakan manni padaku, kata Rasulullah, faqad akraballah, maka sungguh telah memuliakan Yaman Allah kepada Allah Ta'ala. Waman dan barang siapa orang akramallah, akrama yang memuliakan Yaman Allah pada Allah, hama wahu, maka adapun tempatnya Yaman al jannatu ialah surga. Al jannatu ialah surga. Jadi orang memuliakan ulama itu intinya jaminannya surga, karena dia sama dengan memuliakan Rasulullah. Barang siapa yang memuliakan Rasulullah sama dengan memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah maka jaminannya adalah surga. Wa qala, berkata Nabi, siapa kanjeng Nabi Muhammad, naumul alim, adapun tidurnya orang yang alim. Naumul alim, adapun tidurnya orang alim, afdalu, ialah lebih utama, min ibadatil jahil, ketimbang ibadahnya orang yang bodoh. Ai naumul alim alladhi yura'i adabal ilmi afdalu min ibadatil jahil alladhi la ya'lamu adabal ibadah. Jadi maksudnya di sini ialah tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh, ialah tidurnya orang yang alim yang dia menjaga adab-adab sebagai orang alim. Artinya tadi itu orang alim yang mengamalkan ilmunya ya. Lebih baik daripada orang yang beribadah tapi dia nggak ngerti adab-adab beribadah ya. Nggak ngerti adab. Contoh begini, ada orang bodoh. Nah, ini banyak di kampung. Dulu saya pernah, ini cerita saja, sekedar cerita ya. Jadi orang di kampung itu mungkin pernah ngaji dulu ya. Auratnya orang laki-laki dalam sholat mana? Coba saya nanya dulu. Auratnya laki-laki dalam sholat mana? Antara pusat dan lutut ya. Jadi ada dulu tuh saya pernah lihat berkali-kali, saya lihat orang-orang dulu tapi ya orang yang memang bukan santri ya. Jadi ketika biasanya itu pas duhur itu, kan duhur kan memang cuaca panas ya. Jadi sering saya lihatin ketika sholat dia hanya pakai apa? Pakai sarung ya. Sarungnya langsung diginiin. Jadi nggak pakai baju, sudah gitu aja. Ya memang sah ya, sah kan ya. Kenapa? Karena auratnya laki-laki ketika sholat antara pusat dan lutut. Sah ya. Tapi apakah itu punya adab namanya? Tidak punya adab. Artinya beda. Tapi kalau orang alim gimana, lihatin. Ketika menghadap kepada Allah, pakai baju yang bagus, pakai surban, bahkan pakai apa? Pakai gamis. Kalau apa itu kadang-kadang sampai bukan hanya satu yang dipakai gamisnya itu, sampai kadang-kadang dua. Karena ingin menghadap kepada Allah, kita milik apa? Tampilkan selain hati juga bagus ya, tapi badan ini juga kita tampilkan. Allahu jamil yuhibbul jamil. Allah itu akan maha indah, suka kepada yang indah ya. Jadi jangan sembrono, akan sah men. Kan memang sah ya. Antara pusat dan lutut tutup ya. Tapi kan gak punya adabnya mana? Kan begitu. Orang kita aja kadang-kadang mau menghadap, jangankan kepada Allah ya, kepada orang yang lebih mulia, kepada Pak Guru lah misalnya, kepada Pak Kepala Sekolah misalnya ya, atau kepada apalagi kepada kiai atau kepada ulama, pasti dirapiin ya. Kan begitu. Pasti dirapiin. Ini menghadap kepada Allah malah nggak rapi. Kenapa? Karena dia orang bodoh, nggak ngerti ilmu. Seperti itu ya. Makanya yang dimaksud tadi itu benar. Tidurnya orang alim yang menjaga adab-adabnya ya. Adab tidur. Kan tidur ada adabnya juga, adab tidur itu ya. Di antaranya apa? Sebelum tidur ada doa-doanya ya. Dibaca. Enggak usah banyak. Kan kalau kita ngerti ilmunya. Contoh begini. Ketika kita tidur kan ada anjuran itu. Baca apa? Suratul Ikhlas ya. 3 kali. Barang siapa membaca Ikhlas 3 kali, bagaimana pahalanya? Sama dengan menghantam Al-Qur'an. Luar biasa kan ya? Baca Qul Huwallahu Ahad. Jadi sebelum tidur, bahkan kalau orang alim tidurnya bagaimana? Wudu dulu. Barang siapa yang wudu kemarin yang lusa, ketika wudunya baik apa? Dari tetesan air wudu Allah ampuni dosanya, dan bumi itu akan memohon ampun kepada yang berwudu dengan baik. Kan begitu kemarinnya, beberapa hari yang lalu itu. Jadi orang yang alim menjaga adab-adabnya sebagai orang alim. Jadi mau tidur saja,
sudah betul-betul bagus. Habis mau tidur baca Surah Ikhlas 3 kali. Sudah pahalanya berapa? Seperti baca Al-Qur'an, seperti hatam Al-Qur'an ya. Baca lagi tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, berbaca 3 kali. Seakan-akan ibadah umroh, kan begitu. Dalam sebuah keterangan itu ya. Dibaca semua adabnya itu. Itu lebih utama daripada orang yang bodoh ibadah. Apa ibu bodoh ibadah tadi itu? Ibadah memang sholat ya. Tapi bajunya hanya pakai sarung segini. Gitu kan ya. Jadi lebih utama orang yang alim tidur daripada orang bodoh. Ada orang yang ibadah tapi dia bodoh. Itu ya. Lanjut. Wa qala dan berkata, An-Nabi siapa kanjeng Nabi Muhammad man ta'allama baban, man barang siapa orang, sedikit lagi ya, man barang siapa orang ta'allama yang belajar man baban pada satu ilmu, minal ilmi daripada ilmu, ya'malu bihi aw lam ya'malu yang ingin mengamalkan yaman bihi dengan ilmu, aw lam ya'mal atau tidak mengamalkan yaman bihi dengan ilmu, kana afdalu min ayyusalliya alfa raka'atin tatawuan, kana maka ada ya afdalu ia lebih utama min ayyusalliya alfa raka'atin tatawuan, ketimbang daripada salat man alfa raka'atin pada 1000 rakaat tatawuan, salat sunnah ya. Orang belajar ilmu satu bab saja ya, baik dia mengamalkan atau tidak, maka lebih baik daripada salat berapa? 1000 rakaat. Ya, termasuk kita kan lagi belajar ilmu nih. Ya, ini keutamaan belajar ilmu, sekalipun enggak diamalkan, apalagi nanti diamalkan ya. Belajarnya saja ya. Belajar saja nih, belajar saja. Makanya ada riwayat pernah Rasulullah itu suatu saat masuk di masjid melihat orang lagi bikin halakoh ya. Satunya halakoh baca Quran. Kalau baca Quran hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah ya. Ada lagi satu halakoh bikin lagi halakoh apa? Membahas ilmu. Nah, Rasulullah itu pergi kepada yang halakoh menuntut ilmu itu. Lebih mendukung kepada, artinya apa? Kalau halakoh baca Quran kan sunnah, dapat pahala, bagus memang ya. Tapi dipakai diri sendiri. Tapi kalau ilmu bisa saja nanti kita sebarkan lebih luas kepada halayak ramai, sehingga nanti manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau urusan ilmu manfaatnya untuk orang banyak. Maka Allah sangat cintai. Dalam hadis ini disebutkan apa barusan? Ketika kita menuntut ilmu, baik diamalkan atau tidak, menuntut ilmu itu saja satu bab pahalanya apa? Lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Siapa yang kuat 1000 rakaat? Siapa yang kuat 1000 rakaat sholat? Adil? Gak ada yang kuat. Jangan 1000. Tarawih berapa rakaat tarawih itu? 20 ya? Aduh, udah pusing semua ya. Ada macam-macam dah. Nah, ini enggak usah 1000 rakaat, cukup semangat saja belajar menuntut ilmu. Wa qala berkata an-nabiyyu siapa kanjeng Nabi Muhammad sallam, man barang siapa orang zarah yang berziarah atau mendatangin atau mengunjungin yaman aliman pada orang alim, faka'annama zarani, maka seakan-akan mengunjungi Yaman kepadaku. Faka'annama zarani, maka seakan-akan mengunjungi Yaman ini kepadaku. Waman barang siapa orang sofah yang apa? Sofah itu berjabat tangan. Yaman aliman pada orang alim, faka'annama sofahani, maka seakan-akan berjabat tangan Yaman ini kepadaku. Waman jalasa dan barang siapa orang jalasa yang duduk yaman aliman dengan orang alim, faka'annama jalasani, maka seakan-akan duduk yaman denganku. Di dunia
Waman dan barang siapa orang jelasani yang duduk-duduk Yaman ni denganku fit dunia di dunia ajlas apa bacanya ini? Ajlas tuhu ma'i yaumal qiyamah. Ajlas tu maka akan mendudukkan aku kepada Yaman ma'i bersamaku yaumal qiyamah di hari kiamat. Jadi duduk-duduk barang siapa orang yang berjabat tangan dan orang yang alim seakan-akan berjabat tangan dengan Rasulullah. Barang siapa yang berziarah berkunjung kepada orang alim seakan-akan berkunjung kepada Rasulullah. Barang siapa yang duduk-duduk dengan orang alim seakan-akan duduk-duduk dengan Rasulullah. Dan barang siapa yang duduk-duduk dengan Rasulullah maka nanti Rasulullah akan dudukkan orang itu dengan beliau di surga. Allah alam bisawab.